tua yang dekat. Ratu Siti Fatimah atau biasa dipanggil Ratu Galuh adalah anak dari Pangeran Muhammad Yusuf dan ibunya Ratu Kasuari. Ratu Siti Fatimah mempunyai dua orang saudara kandung yang bernama satu Pangeran Muhammad Yamani Ashari sebagai saudara tertua, dua Ratu Siti Kadinah sebagai saudara yang bungsu, meninggal sekitar usia 8 tahun 6 bulan. Ratu Siti Fatimah lahir pada malam Jumat tanggal 3 Syawal sekitar tahun 1781 Masehi di Keraton Bumi Kencana. Setelah lahir, lalu Ratu Siti Fatimah dibawa orang tuanya ke Banua Anyar, Istanbul, dan dibesarkan di sana. Setelah berumur 7 tahun, Ratu Siti Fatimah diberi pelajaran mengenal aksara Arab sampai umur 9 tahun. Pada umur 11 tahun belajar di sekolah agama, mengenal hukum syariat Islam lebih kurang 2 tahun lamanya. Kemudian masuk pondok tahfiz Quran dan hadis di Sungai Tuan hingga tamat lebih kurang 3 tahun 6 bulan. Setelah itu diteruskan untuk belajar ilmu kesempurnaan, ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, hingga ilmu ma'rifat lebih kurang 2 tahun 6 bulan lamanya. Setelah itu dibawa orang tuanya pergi ke daerah Takmuti Gunung Ulin hingga desa Cabi Simpang 4 Pangoron. Lebih kurang 8 tahun lamanya di sana. Ratu Siti Fatimah dan keluarga membuka perkebunan rempah-rempah. Namun karena situasi kurang nyaman, banyak perhatian dari mata-mata Belanda yang berasal dari orang pribumi sendiri yang dipengaruhi oleh Belanda dengan upah uang golden yang menggiurkan. Akhirnya Ratu Siti Fatimah bersama kedua orang tuanya dan saudara kandungnya Pangeran Muhammad Yamani Ashari setelah singgah di Martapura kurang lebih 2 minggu atas saran kakek dari Ratu Siti Fatimah, yaitu Pangeran Ibrahim bin Sultan Tamjidillah I, agar berhijrah ke desa Karanganyar dan membuka lahan perkebunan di daerah Balau Karangintan dengan berkebun kopi. Pada umur kurang lebih 25 tahun, Ratu Siti Fatimah menikah dengan Pangeran Muda Adam atau yang dikenal dengan Sultan Adam di mahligai Istana Karangintan secara sederhana. Dalam kesehariannya selama hidup bersama dengan Pangeran Muda Adam atau Sultan Adam, maka Ratu Siti Fatimah menetap di daerah Balau di tengah perkebunan kopi dan karet serta tanaman perkebunan lainnya. Ratu Siti Fatimah adalah seorang gadis yang berparas cantik rupawan, seorang putri Cina yang cantik menawan serta ramah dan santun, dan seorang pekerja keras yang ulet dalam mengelola bidang perkebunan. Ratu Siti Fatimah sangat tekun beribadah dan mengaji serta sangat taat pada suami. Ratu Siti Fatimah sangat tawadu dan patuh kepada orang tuanya selama hidupnya. Ratu Siti Fatimah bersama dengan Pangeran Muda Adam atau Sultan Adam membangun sebuah rumah sebagai tempat tinggal mereka bersama kedua orang tuanya, bersama juga dengan pekerja perkebunan lainnya. Ratu Siti Fatimah sangat sayang pada masyarakat dan sangat ramah sehingga rakyat pun sangat patuh dan sangat sayang pada pemimpinnya. Ratu Siti Fatimah suka mengajarkan tata cara bercocok tanam dan berkebun pada masyarakatnya agar kehidupan masyarakat lebih baik dengan kesuburan tanah perkebunan yang dimiliki di kawasan Tanah Banjar ini. Ratu Siti Fatimah selalu mendorong masyarakatnya agar lebih rajin mengelola hasil perkebunan dengan kesejahteraan warganya agar bisa lebih baik untuk kehidupan anak cucu di kemudian hari. Setelah menikah selama 3 tahun, maka Ratu Siti Fatimah mengandung selama 9 bulan 9 hari, maka lahirlah seorang putra yang pada akhirnya diberi nama dengan Pangeran Muhammad atau yang dikenal dengan Pangeran Muhammad Tambak Anyar. Pada malam Arba tanggal 3 Rajab tahun 1808 Masehi, dibantu oleh seorang bidan kampung yang bernama Siti Rohayati dan dibantu oleh Kartinah
Setengah bulan kemudian setelah melahirkan timbul sakit pada bagian pusat sehingga menimbulkan penyakit pendarahan. Maka untuk selanjutnya bayi yang baru lahir 1 bulan itu kemudian dicarikan seorang yang merawatnya yang bernama Hanifah hingga berumur hampir 4 bulan. Maka setelah bayi tersebut berumur kurang lebih 210 hari, pada jam 4 subuh malam Sabtu tanggal 3 Sopar tahun 1808 Masehi, Ratu Siti Fatimah wafat dan jenazah beliau dimandikan tepat jam 11 siang dimakamkan di belakang desa Balau Karangintan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ratu Siti Fatimah meninggalkan anak sematawayang, yaitu Pangeran Muhammad Tambak Anyar. Dan untuk selanjutnya, setelah 7 bulan meninggalnya Ratu Siti Fatimah, maka Pangeran Muda Adam atau Sultan Adam pergi ke Martapura untuk bertukar pikiran dengan keluarga. Maka dipanggillah kedua istri yang lainnya yang bernama Nyai Edah dan Nyai PA. Mereka kemudian membicarakan tentang kelangsungan untuk meneruskan menjaga, merawat dan memelihara serta membesarkan bayi yang baru lahir tersebut yang bernama Pangeran Muhammad Tambak Anyar. Ternyata dengan kerendahan hati akhirnya Nyai PA bersedia memelihara dan mengasuh untuk dibesarkan, lalu dibawa ke istana yang terletak di Pesyangan dan dibesarkan di sana serta disekolahkan hingga selanjutnya menjadi dewasa. Nyai PA merawat dan membesarkan Pangeran Muhammad Tambak Anyar dengan baik seperti anak kandungnya sendiri, dengan penuh kasih sayang dan perhatian serta ikhlas, sehingga pada akhirnya Pangeran Muhammad Tambak Anyar pun sangat sayang pada ibunda Nyai PA seperti ibu kandungnya sendiri. Pangeran Muhammad Tambak Anyar sangat rajin menuntut ilmu agama dan sopan serta baik tutur bahasanya, serta sangat berbakti kepada ayahanda Pangeran Sultan Adam Al-Wasikubillah dan ibundanya Nyai PA. Semenjak kecil, Pangeran Tambak Anyar sangat senang mengaji seperti yang dilakukan oleh ibunda kandungnya, yaitu Ibu Siti Fatimah. Sejak masih kecil, Pangeran Muhammad Tambak Anyar tidak suka dengan bangsa penjajah Belanda yang suka menjajah negeri Banjar dengan mengadu domba sesama kalangan istana, sehingga sering terjadi percekcokan dan perselisihan di kalangan kaum istana. Itu semua disebabkan oleh adu domba Belanda. Terlihat sekali dalam bahasa dan perangnya Pangeran Tambak Anyar yang membenci Belanda sehingga tertanam dalam jiwanya kelak di kemudian hari ia akan melawan kesewenang-wenangan kaum penjajah Belanda dan mengusirnya dari bumi Banjar ini. Demikian menakib atau sejarah singkat ini, semoga ini menambah pengetahuan sejarah kita dan memberikan wawasan kepada anak cucu kita. Amin ya rabbal alamin.